Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sangat bagus, maka kali ini semua orang harus mengandalkan kemampuan mereka untuk melepaskan lengan baju mereka. Mata mereka sangat dingin, dan keselarasan Chi Xiaoyun masih sedikit cemburu, dan mereka tidak memilih. Pada saat ini, mari kita masuk bersama untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan kembang api pemadam api ini. Mari kita masing-masing mencibir Chi Xiaoyun berdasarkan kemampuan kita. Pada saat ini, dia sudah memiliki hampir 100 api pemadaman, yang bisa digambarkan penuh percaya diri. Chi Xiaoyun memiliki kepercayaan diri yang cukup. Karena dia sudah memasuki tungku asal ini, jika tidak ada cukup api pemadam, dia tidak akan bisa membawa setengah batang dupa, dan dia akan diusir. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang ini telah membuat prediksi sebelumnya dan mengumpulkan cukup banyak silen magnetofire. Bagaimanapun, api pemadam senyap ini tidak baik. Tungku pengumpulan asalnya adalah ruang bulat kosong yang sangat besar. Di depan semua orang, ada pusaran gelap yang berubah antara besar dan kecil, dengan jumlah terbesar klan terlarang, dengan lebih dari selusin sosok. Mereka bersatu dalam percakapan antara keduanya, dan memimpin memasuki jalan sumber ini. Bagaimana mungkin kelompok orang gila ini sepertinya tidak takut, jadi mereka berani masuk dengan gegabah. Chi Xiaoyun tahu bahwa mereka tidak kalah tergila-gila dengan api daripada dirinya, dan pencapaian mereka pada api dimulai sejak lahir, jadi dia tidak berani menunda sesaat. Jika bukan karena kedatangan yang dibumikan dan King Teng dan lainnya, Chi Xiaoyun memperkirakan bahwa dia akan mengumpulkan lebih banyak dan cukup yakin untuk masuk. Tetapi tanpa basa-basi lagi, dia tidak bisa ketinggalan. Jika tidak, begitu dia dibawa pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Telapak kaki Chi Xiaoyun melangkah ke pusaran hitam dan memasuki uji coba terakhir. Asal-usul ini seperti kakak laki-laki tertua Nei King Teng. Ayo masuk juga, jika tidak maka akan direnggut oleh mereka. King Wuya berkata, dia tidak tercengang. King dan Ji terlalu tergoda untuk memadamkan api, dia benar-benar tidak bisa menunggu, dan akhirnya sampai pada titik ini, tetapi dia tidak menyangka bebek di tangannya akan direnggut seperti ini. Api ini bukan nyala api biasa, itu adalah keberadaan nomor satu dalam peringkat dunia di dunia nafas ilahi, dan memiliki kekuatan penghancur tertinggi. Hanya karena mereka masuk lebih dulu tidak berarti mereka bisa mendapatkannya. Anda melihat Chi Xiaoyun ini dengan penuh percaya diri, sepertinya dia seharusnya sudah lama berada di sini, dan bahkan mengatakan bahwa dia telah berada di tungku asal, dan jelas gagal berhasil mendapatkan api, yang berarti dia ingin mendapatkan api ini. Tidak sederhana, sangat merugikan bagi kita untuk masuk dengan gegabah sekarang. Apakah Anda masih ingat sosok yang pergi yang mengatakan bahwa seseorang mengambil api di sini? King Teng menyipitkan matanya sedikit, bagaimanapun juga, dia adalah wakil kepala kabinet. Meskipun ada lusinan wakil Master Pavilion dari Pavilion dan 9 kitab suci misterius, dia harus melakukan yang terbaik untuk menempatkan jiwanya di sini. Dia adalah api yang kuat dengan kekuatan absolut King Wuya. Apa yang mereka katakan pasti bahwa ketika Chi Xiaoyun ini masuk ke sini, dia jelas merasakan niat membunuh dan nyala api yang dia rebut terkait dengan tungku asal ini. King Teng mengangguk dan berkata, saudara King Teng bermaksud bahwa dia ada di sini untuk mencuri muka, dan Huo King tidak bodoh. King Teng mengatakannya di sini, dan dia mengetahuinya segera setelah dia tahu, karena dia datang ke sini sebelumnya dan mengumpulkan banyak api ungu pengorbanan, melihat bahwa dia penuh percaya diri, dan mengumpulkan banyak, maka kita akan mengambil api di sini sesuai dengan labu dan sendok, sampai ada cukup, dan belum terlambat untuk masuk. Berbicara tentang ini, King Wuya sedikit mengernyit, tetapi saudara King Teng jika orang itu menyusul, bagaimana kita harus menjadi King Wuya yang baik? Orang yang dia katakan mengacu pada Xiao Yan, meskipun dia kuat, tetapi kami telah memenangkannya dan tidak akan melakukan langkah gegabah, tetapi dia masih bisa dianggap sebagai sekutu, dan dia akan memberikan lebih banyak manfaat untuk menyelesaikan Chi Xiaoyun yang fana ini, tidak peduli seberapa bagus itu. Namun, King Teng menyipitkan matanya sedikit dan segera memiliki rencana di dalam hatinya, untuk membersihkan rencana untuk membersihkan Chi Xiaoyun. Pada waktu berikutnya, mereka menunggu di sini untuk terancam, dan benar-benar tidak mungkin bagi King Teng untuk menggunakan kekuatan jiwa alam Void untuk merebut api keheningan. Mereka dengan cepat mengangkat Bushido di tangan mereka,
Tetapi mereka tidak menunggu sosok itu menghilangkan peradangan, dan jika dia tidak datang, saya khawatir dia benar-benar tidak akan bisa mengejar. Mengumpulkan 50 tanaman merambat hijau api ungu yang memadamkan, tetapi merasa itu cukup untuk menunggu Xiao Yan merasakannya. Dengan beberapa penyesalan, sederhananya, dia tidak lagi menunggu dan memasuki pusaran hitam. Di antara mereka, di tungku aslinya sebagai asal dalam. Tungku mendidih besar, di tengah inti digantung nyala api kecil yang sangat kecil yang memancarkan warna-warni dan nafas yang merusak. Dan jika Anda ingin mendekati tungku, inti perlu melewati lapisan badai api di pinggiran. Segera setelah Anda masuk ke sini, Anda akan dipenuhi dengan kekuatan kehancuran, dan Anda harus mengandalkan sub api yang diam untuk menahan langkah pertama, yaitu memasuki inti melalui badai api, tetapi kekuatan penghancur yang terkandung dalam inti yang tampaknya stabil bahkan lebih baik, selama persepsi yang tajam di sini dapat menemukannya, meskipun memiliki kekuatan penghancur yang ekstrim, ia juga mengandung vitalitas yang sangat agung. Selain kekuatan penghancur, ada juga paksaan yang kuat yang membuatnya sangat sulit untuk dioperasikan. Sipir yang masuk lebih dulu juga mengambil kurang dari 100 langkah dalam badai api ini. Keropeng di tubuh mereka bekerja sama dengan api pengorbanan untuk memadamkan api, hampir tidak mendukung mereka untuk bergerak maju, melihat bahwa G-Severing Flame tidak jauh, tetapi jarak 100 zang ini sepertinya tidak mungkin dicapai seumur hidup. 5 tanaman merambat hijau juga mulai bergerak menuju tungku dan inti bekerja sama satu sama lain. Namun, pada saat ini, pusaran api tiba-tiba muncul di tungku asal, yang segera menarik perhatian semua orang di sini. Saya melihat sesosok di pusaran api, melangkah keluar darinya, ketika King Teng melihat sosok yang muncul dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba menyusut, bagaimana mungkin dia datang dari arah yang sama sekali berbeda. Meskipun mereka juga berada di tepi badai api ini, mereka tidak datang dari pintu masuk yang sama dengan mereka, dan yang lain tidak berkorban dan padam, dan api tidak keluar dari 100 langkah, dan mereka akan dipaksa untuk mundur. Qi Xiaoyun mendengus dingin, dia tidak pernah memperhatikan orang-orang ini, termasuk sipir penjara, dan kecepatannya memang lebih cepat. Tubuhnya dikelilingi oleh Ji Suppressing Flame dan Colorful Flames, dan api asli yang dia miliki adalah 2 lebih banyak dari api anti-inflamasi, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah api asli sensi. Oleh karena itu, mereka semua ditekan oleh aturan di para dewa, dan mereka tidak sekuat itu, tetapi mereka selalu menjadi api asalnya, dan mereka juga memiliki perlawanan yang kuat. Di sisi sipir-sipir, metode mereka terlihat sedikit lebih aneh, dan cairan seperti magma terus keluar dari tubuh mereka, meledak di tengah kehancuran, dan kecepatan sekelompok orang adalah yang pertama masuk. Jadi di ujung depan hanya Xiao Yan yang datang, dan segera membuat pupil mereka menyusut lagi, yang semuanya merupakan langkah yang sulit. Ketika dia tiba di Xiao Yan, meskipun dia juga merasakan kekuatan yang menindas di sini, langkah pertama Xiao Yan bukanlah mengambil langkah maju, tetapi berubah menjadi dewa primordial super raksasa setinggi jutaan kaki dan membuka mulutnya yang besar dengan keras. Dia ingin melahap badai api di sini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.